Bagaimana sih kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman hari free seminar 2 minggu yang lalu. Bagaimana sih step-stepnya kita memilih ataupun mencetak leader-leader di klinik kita? Karena memang kesulitannya kemarin hasil dari beberapa sharing-sharing dengan teman-teman, diskusi juga di Kopdar di Bandung, kita juga untuk membuat sebuah klinik yang sustain, yang bertumbuh, memang dibutuhkan the next leader ataupun second line kita sebagai owner. Karena kita kalau semuanya mengurusi, kita bukan Superman, makanya harus kita belajar juga mencetak seorang leader-leader. Nah, teman-teman izin saya share screen. Ini ada dok Bu Ristin dari klinik MMC Blora. Selamat bergabung, Bu. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Kita akan bahas cara mencetak leader di klinik yang bisa menggantikan kita sebagai owner, juga sebagai second line kita. Jadi semuanya nggak tergantung dengan kita. Teman-teman semuanya, buat yang baru bergabung, perkenalkan saya Dr. Yusuf. Saya pemilik klinik keluarga di Cianjur. Ada di klinik Almira di Cianjur juga. Dan saya bersama beberapa teman-teman, ada Dr. Rahman, ada teman-teman yang lain juga. Kita sharing-sharing bareng di sini di membuat wadah mentoring klinik. Teman-teman silahkan kalau mau main-main di klinik keluarga, kita diskusi bareng. Kita beberapa teman-teman juga ada yang berkunjung dari Kerawang, dari mana-mana. Silahkan kita sharing-sharing bareng, belajar bareng, kita belajar bareng-bareng. Teman-teman semuanya, bahwa tantangan sebagian besar dari owner klinik adalah bagaimana kliniknya bisa bertumbuh, bagaimana kliniknya bisa berkembang, dan bagaimana kliniknya bisa profit. Tetapi owner-owner ini harus hadir ya, harus hadir kalau beberapa teman yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di tempat lain memang agak susah. Jadi kalau nggak hadir ya timnya nggak harus disuruh-suruh terus. Tidak ada inisiatif. Baru sebentar ditinggal, bahkan liburan mungkin diganggu terus, diteleponin di WA. Bagaimana caranya rujukan, bagaimana hal-hal yang menangani tidak bisa memutuskan timnya. Ini ada beberapa permasalahan sehingga klinik itu bisa dikatakan bisnisnya masih self employee. Jadi bisnis dia sendiri sebagai karyawan capek. Nah, beberapa teman sejawat juga, beberapa teman-teman owner juga sering curhat ya, yang datang berkunjung atau yang saya mentorin, beberapa ya secara jujur curhat pernah bilang bahwa seperti seorang karyawan di kliniknya sendiri. Dia karena dia praktek, dia sebagai dokter, kemudian dia juga handling administrasi, rujukan, kadang-kadang membuat laporan sendiri, pesan obat sendiri, sampai mereka setelah selesai praktek keuangan. Jadi dia penuh, capek, stuck. Jadi seperti bebannya dia tanggung semuanya. Dan menurut penelitian bahwa beban administratif dan jadi jam kerjanya jadi panjang ya. Dia sudah mulai praktek sampai dengan tutup klinik, dia masih kerja lagi ngerekap. Belum kalau akhir bulan ada stok opname obat, dia harus membuat rekapan. Jadi jam kerjanya jadi lebih panjang. Sehingga jadi kadang-kadang burnout. Dan menurut penelitian dari Flavia Fontes dari jurnal The New Yorker, bahwa burnout adalah fenomena modern yang sering dialami oleh para profesional termasuk dokter dan pemilik klinik ya, karena beban yang berlebih dan tanggung jawab yang terus-menerus. Sudah menjadi dia kerja di luar, di rumah sakit, ataupun di puskesmas, ataupun di tempat lain, kemudian di praktek, di klinik. Jadi bebannya numpuk. Belum kerjaan administrasi, klinik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa keluhan yang ke saya, yang sharing, ya karena capeknya kadang-kadang sampai ya udahlah pengen berhenti aja kadang-kadang
Akhirnya beberapa dilepas ya, entah dia di rumah sakitnya dilepas karena pengen fokus, atau kadang kan kan karena tidak fokus di kliniknya, timnya masih bergantung sama dia sehingga kliniknya ya begitu-gitu aja. Pengen maju tetapi dia nggak bisa fokus menangani dua-duanya nggak bisa. Nah teman-teman, ini yang sering dialami oleh, jadi kliniknya kalau ada ownernya, ada kita sebagai owner, ya lancar, aman ya karena ditungguin ya. Timnya mau nanya langsung dijawab, diawasin kerjanya. Jadi kalau ada ownernya, kita sebagai ownernya ya aman-aman aja. Kemudian pasien pun kecewa kalau kita nggak ada. Kita sebagai dokter kadang-kadang kita pasiennya datang, dokternya bukan yang biasa, bukan kita yang tadinya, karena kita pemiliknya ya, kita agak fokus ya, agak serius. Mulai komunikasinya, menata segala macam, menata kebersihannya diperhatikan, obatnya diperhatikan, detail, semua detail dari A sampai Z, dari depan sampai belakang kita perhatikan semuanya. Begitu juga pasien, karena sudah terbiasa dengan kita sebagai dokternya, begitu ada dokter lain, ataupun kita datang terlambat, pasiennya jadi kecewa dia. Dia kecewa sama kita, dia ya akhirnya eh, buruk buat layanan kita. Nah, nah, kadang-kadang tim tim kita pun bingung ya, ambil sebuah keputusan. Semuanya harus tanya kita. Kalau kitanya baru liburan 2 hari, 3 hari, tanya terkait rujukan, terkait kadang-kadang ada sumbangan, ada permintaan dari LSM, semuanya serba nanya. Kadang ada pasien nanya terkait harga, terkait alur. Nah, ini semuanya nanya ke kita. Begitu juga dengan, jadi kita sebagai owner semacam jadi kayak pemadam kebakaran ya. Ada permasalahan, datang dipadamkan. Permasalahan begitu terus. Ya, inilah yang membuat, salah satu yang membuat kita sebagai owner menjadi burnout, jadi capek, jadi bosen. Nah, teman-teman semuanya, nah kalau kita masih seperti itu teman-teman, ya kalau klinik kita masih 100% bergantung sama kita, ya kapan klinik kita akan tumbuh, mau berkembang, mau growing ya, karena kita sebagai pelaksana, sebagai dokter, sebagai bidan, sebagai perawat juga, sebagai fungsional dan juga sebagai pemilik owner ya. Sehingga tidak fokus, tidak ada yang memikirkan bagaimana perkembangan kliniknya. Jadi cenderung lebih stuck. Oleh karena itu teman-teman, kenapa sih klinik butuh second line owner, butuh leader di bawahnya kita. Nah, kalau kliniknya tanpa leader, ada orang yang di bawah kita, entah itu manajer, supervisor yang di bawah kita, ya semuanya berantakan ya. Terkait antrian, nggak ada yang evaluasi, stok pun ya asal aja. Kadang-kadang keuangan pun bercampur dengan pribadi. Yang tadi ya, pasien pun jadinya kecewa. Dengan apabila kita membentuk, menunjuk, ataupun mendidik seorang leader. Jadi kitanya belum bisa berbagi tugas, teman-teman. Yang operasional kayak ngatur jadwal, ngatur obat, bahkan ke keuangan, handling komplain itu bisa dikerjakan oleh tim kita. Jadi kita fokus ke strategik ya, ke marketing, ngurus tim, ke operasional, kadang-kadang bagaimana ada layanan baru apa yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan kliniknya ya. Sedikit cerita, dulu pun saya sama teman-teman. Saya pun praktek juga, ngurus klinik juga, tapi begitu ya, sebetulnya kecelakaan yang membawa hikmah. Eh, karena eh, tiba-tiba saya butuh dokter, cari dokter. Nah, yang cari tiba-tiba nyarinya kebanyakan. Karena nyari kebanyakan, akhirnya saya ngalah lah untuk tidak praktek. Jadi samping saya juga malas ya praktek ya, udah karena udah pasnya udah banyak. Akhirnya saya hanya ngambil beberapa layanan aja, hanya beberapa layanan USG aja saya ambil. Nah, karena banyak nganggurnya jadinya lebih mikir ya, lebih mikir ke strategi, mikir pengembangan, mikir marketing. Kalau ada komplain cepat ditangani, dievaluasi, bagaimana supaya nggak komplain. Terus mulai belajar hal-hal terkait manajerial di klinik. Nah, itulah mulainya bagaimana saya untuk mengembangkan klinik. Nah, teman-teman, ini adalah rahasia.
gimana supaya klinik kita jalan Eee, tanpa kita harus selalu terus-menerus untuk hadir ataupun selalu memantau. Jadi, tanpa owner ya, jadi timnya jalan sendiri. Pertama adalah memang kita fokusnya ke pasien dulu ya, ke layanan. Fokus layanan itu supaya gimana caranya servis layanan kita tetap konsisten. Misalkan bukanya jam 7 ya, kita harus fokus gimana caranya buka jam 7. SOP-nya harus jelas dan kita harus komit terhadap SOP itu. Terkait, contoh kecil ya, terkait yang sering diabaikan adalah ya, bagaimana janji kita ke customer, ya itu yang dijalani teman-teman. Kalau buka jam 7 ya jam 7. Bagaimana prosedurnya yang kita tetapkan, itu yang harus kita jalani bareng-bareng. Kedua adalah, teman-teman adalah tim. Nah, harus ada second line, kita harus membentuk leader teman-teman. Tergantung kita mau berbagi di bagian apanya. Contoh, kita bentuk ada orang yang di bagian layanan, di bagian pendaftaran, atau di bagian obat, atau di bagian manajemen sebagai second line kita. Kita teman-teman harus membentuk tim. Kemudian membuat sistem. Ada dashboard, ada angka-angka yang kita susun sebagai acuan. Contoh terkait waktu tunggu, standarnya berapa sih waktu tunggu pasien? Terkait, kita bikin target jumlah pasien, ada peningkatan setiap, tahunnya harus ada peningkatan. Kita membuat standar, selisih obat dalam, SO, kita jangan sampai ada selisih lebih dari misalkan 5%. Nah, kita membuat standar-standar yang harus kita sepakati bareng, bukan berdasarkan feeling teman-teman, tapi berdasarkan data, berdasarkan angka, berdasarkan SOP yang kita sepakati bareng-bareng. Dan yang terakhir ya, angka-angka ini ya kita evaluasi teman-teman ya, harus ada evaluasi per bulan, per tahun, bahkan per minggu teman-teman. Kalau kita memang mau strike ya, mau mau rutin memantau keadaan klinik kita, angka-angka ini kita evaluasi. Bukan berdasarkan feeling ataupun kira-kira, tetapi ya memang berdasarkan data. Data jumlah pasien, data jumlah obat, data kunjungan, data penyakit, semua data-data ini kita menjadi acuan strategi kita, baik itu untuk marketing, baik itu untuk evaluasi tim, baik itu untuk strategi pengembangan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah rahasia, kita untuk mengembangkan tim dan klinik kita bisa jalan tanpa harus adanya kita. Nah, teman-teman, John Maxwell ini bapak leadership ya, bilang bahwa masa depan organisasi termasuk klinik itu bergantung seberapa baik kita mengembangkan orang-orang yang di dalamnya. Orang-orang yang ada yang hari ini kita bareng kita nih. Jadi kalau teman-teman ya sebagai seorang leader ya harus menciptakan, harus create, harus menciptakan seorang leader baru. Kalau organisasi kita, klinik kita mau berkembang. Jadi harus mengembangkan orang-orang yang ada di dalam kita. Yang di dalamnya ya, tim kita ini, kita kembangkan teman-teman. Kenapa sih kita harus mengembangkan tim kita? Ya karena masa depan klinik kita itu ya tergantung ditentukan oleh seberapa kuat kita menciptakan leader-leader ya. Seberapa baik kita menyiapkan penerus kita. Belum tentu anak-anak kita pun mau meneruskan bisnis kita ataupun klinik kita. Jadi orang seorang owner tuh nggak cukup hanya merekrut tim aja ya, merekrut tim pendaftaran, apotek, keuangan, tapi juga melahirkan seorang leader-leader di dalam tim kita itu sendiri. Nah, second line ini jangan jauh-jauh kita cari keluar, yang ada di klinik saja kita bina ya teman-teman ya. Kita kembangkan, kita bimbing, kita kasih ruang untuk mereka berkembang teman-teman. Nah, kalau klinik kita mau bertahan lama, mau sustain, mau tumbuh, ya kita memang harus berinvestasi ke tim, ke orang-orang yang di dalamnya. Kita harus buat training, baik itu tergantung kebutuhannya. Kita harus investasi di orang. Kita mencetak leader-leader baru sesuai dengan kebutuhan arah strategi dari
klinik kita, teman-teman. Nah, artinya teman-teman, masa depan klinik kita itu nggak ditentukan oleh seberapa hebatnya kita, seberapa kerja kerasnya kita, fokusnya kita, tetapi kita nyiapkan juga tim kita untuk menjadi the next leader. Kita nyiptakan klinik kita tuh bisa bisa sustain ya, bisa berjalan lama, bisa tumbuh. Ya kita nggak bisa sendiri teman-teman. Kita harus banyak bantuan dari tim kita. Oleh karena itu kita harus mencetak, kita harus memilih siapa sih calon-calon siapa saja ataupun kriteria apa saja sih yang bisa untuk menjadi pengganti kita ataupun pembantu kita, second line kita. Nah, ini saya sudah merangkumkan sama dari John Maxwell. Beliau sudah membuat cara identifikasi ataupun cara memilih seorang leader. Yang pertama adalah integrity. Integrity itu bisa dipercaya. Warren Buffett, teman-teman tahu Warren Buffett, salah seorang miliarder di dunia, orang terkaya dunia, mengatakan bahwa carilah 3 hal pada seseorang. Pertama adalah kecerdasan, kedua itu semangatnya, dan ketiga itu integritasnya. Tapi kalau nggak punya yang terakhir, yaitu integritas, yang dua lainnya tuh nggak berarti. Jadi seberapa pentingnya integritas itu dimiliki oleh tim kita. Makanya John Maxwell menempatkan integritas ini di nomor pertama. Jadi seorang pemimpin sejati itu memang harus bisa dipercaya, teman-teman. Mereka harus dipercaya terhadap hal-hal kecil dulu. Contoh, dia bisa dipercaya terkait keuangan, misalkan di kasir, dipercaya untuk apa namanya, stok obat ya, stok obat. Kadang-kadang beberapa owner terkait keuangan dan terkait obat ini belum bisa percaya. Nah, oleh karena itu kita harus mencari ya, paling nggak kita buat tes kecil, kita tes dulu integritas dari tim kita. Yang kedua, teman-teman, adalah influence. Influence itu bisa mempengaruhi. Seorang leader, dia punya pengaruh influence. Jadi leadership itu adalah bisa menginfluence. Dan itu kadang-kadang memang orang bilang bakat ya. Nah, cara cara kita untuk memperhatikan calon-calon leadernya adalah ya bisa dilihat aja siapa yang paling sering ditanya oleh tim kita atau paling diikuti, paling didengar. Bukan hanya didengar, dia juga harus mendengarkan suara tim. Kemudian dia juga bisa setiap apa-apa nanyanya biasanya ke dia nih ya. Misalkan nanya terkait segala sesuatu, nanya kalau kita nggak ada, tim kita itu biasanya nanya ke dia. Nah, tim kita pun lebih lebih tenang ya kalau misalkan ada dia. Nah, itu adalah salah satu orang ini punya bakat influence yang tinggi. Dan sebagai awalan, leadership awal itu orang ini memang secara alamiah orang-orang tuh sudah respect sama dia bukan karena jabatannya. Nah, itu salah satu ciri dia seorang leader. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah responsibility ataupun dia berani mengambil tanggung jawab, dia berani berinisiatif, dia berani bertanggung jawab, teman-teman. Nah, dia nggak usah nunggu, teman-teman. Kalau ada permasalahan, ada orang komplain, ada pasien marah-marah, dia langsung ngambil langkah duluan tanpa disuruh, tanpa inisiatifnya sudah ada. Jadi bisa dibilang dia ya gercep aja. Dia merasa ini tanggung jawabnya saya. Nah, teman-teman, coba orang-orang ini teman-teman bisa tes, teman-teman. Teman-teman bisa tes, misalkan ada pasien komplain atau ada pasien marah-marah, dia suruh menghandle. Dia suruh menghandle, suruh mencari sebuah solusi. Biasanya dia langsung langsung gercep aja, teman-teman. Dia nggak usah nanya nanya ke owner, nanya ke kita, atau misalkan kita lagi praktek ya, ataupun kita lagi nggak ada di tempat, dia langsung handle aja. Tahu-tahu udah permasalahan itu udah beres. Dia
gampang cari solusi, nggak langsung nunjuk orang, tetapi bagaimana ini solusi ini bisa terjadi. Nah, ini salah satu ciri yang ketiga, teman-teman. Nah, yang keempat adalah dia punya komunikasi yang baik. Nah, sama juga, dia bisa bukan hanya ngomongnya pinter, teman-teman, tetapi juga dia pendengar yang baik juga. Nah, cara ngetesnya, teman-teman, teman-teman bisa, apa ya, bisa ngasih instruksi, ngasih tugas ke dia, kemudian dia bisa paham, jelas, dan bisa menjelaskan juga ke timnya, ke tim di bawahnya. Kemudian juga dia nggak takut-takut untuk menegur ataupun memberikan informasi ke tim ataupun ke pasien. Kalau ada yang salah pun dia punya punya kemampuan untuk menegur ya, teman-teman ya. Nah, komunikasi ini adalah alat utama untuk kita menjadi seorang leader. Seorang leader tuh harus pandai dia berkomunikasi. Selanjutnya adalah, teman-teman, teachability. Dia punya kemampuan untuk terus belajar, terus bertumbuh, punya growth potensial. Nah, potensial untuk bertumbuh. Ada keinginan untuk belajar, teman-teman ya. Jadi orang ini nggak mau pengen belajar terus, pengen selalu mencari ilmu terus, merasa white belt. White belt tuh sabuk putih, teman-teman ya. Bukan merasa udah tahu aja ya. Jadi terbuka untuk feedback juga. Nggak cepat puas, selalu pengen belajar, mencari cara yang lebih bagus lagi. Ini orang-orang yang teachability, punya spirit untuk belajar. Selanjutnya yang keenam yaitu dia punya visi, punya kemampuan bukan hanya membawa tim, juga membawa klinik kita untuk ke depan. Seorang leader itu bukan hanya mikirkan dirinya sendiri, pekerjaannya sendiri, tetapi juga memikirkan bagaimana tim saya, bagaimana klinik ini ke depan. Dia sudah menghubungkan kerjaan dia itu dengan visi yang lebih besar, alur ataupun strategi klinik ke depan. Dia punya visi, dia seorang visioner, teman-teman. Nah, kalau dari John Maxwell, ini cuma 6 ya, ciri-ciri tapi saya punya tambahan, yaitu ngetesnya adalah konsisten. Dia bukan dia sekali-kali bagus aja, ataupun kalau kita udah punya alat ukur KPI-nya, dia nggak performanya bukan sekali, 2 kali bagus, tapi ya terus-terusan bagus, stabil ya, teman-teman. Kalaupun dia contoh ya, terkait kedisiplinan, contoh, terkait dia selalu datang tepat waktu, dia selalu tepat waktu, nggak pernah terlambat. Dia konsisten, teman-teman ya. Kerjaannya pun rapi, minim kesalahan, contoh masalah dia menginputkan data, itu dia rapi, teman-teman. Nah, leader ini bukan seorang calon leader ini bukan sekali-kali bagus, tetapi dia akan stabil, konsisten. Nah, konsistensi ini dibutuhkan oleh seorang leader. Nah, yang paling susah, berkali-kali saya sampaikan, adalah pendelegasian. Jadi bukan sekedar dia bagus aja ngerjain, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, dia bisa mendelegasikan sebagian tugasnya dia kepada timnya. Ini adalah pekerjaan menurut saya salah satu yang paling berat bagi seorang leader, termasuk kita sebagai owner, untuk menyerahkan sebagian tanggung jawab kita ke orang lain. Contoh aja, misalkan kita serahkan terkait ngatur jadwal dokter, jadwal shift misalkan ya. Apakah dia bisa adil atau bisa ngejalani apa enggak? Contohnya misalkan dia suruh SO atau stok update obat, suruh pesan obat, kekurangan obatnya apa, dia bisa pesan. Kemudian dia bisa bagi tugas ya, bisa menugaskan timnya untuk menjalankan sebagian tugas-tugasnya nih ya. Nah, dari sini bisa dilihat, teman-teman ya, siapa yang memang dia sebagai staff atau sebagai pelaksana dan siapa yang dia sebagai seorang leader. Seorang leader itu punya karakter atau punya kemampuan untuk pendelegasian.
Teman-teman semuanya, ringkasnya ringkasnya saya ringkas nih, dari John Maxwell ini ada 3 kriteria ataupun ciri utama seorang leader. Pertama ya integrity tadi, dia bisa dipercaya, kemudian, kedua adalah influence, udah pasti dia bisa memengaruhi tim, kalau dia berkomunikasi, ngobrol segala macam, dia didengarkan, kemudian dia berani ngambil keputusan ataupun punya tanggung jawab, punya rasa ownership-nya tinggi. Bukan hanya menjalanin aja, tetapi juga memikirkan hasilnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita memilih seorang leader bukan hanya siapa yang kerja paling lama di tempat kita, tetapi juga ataupun yang paling pinter ya, bukan paling lama, paling pinter, tetapi juga secara teknis, tetapi juga dia punya kemampuan ataupun karakter dan bisa memengaruhi timnya untuk maju, teman-teman. Jadi biasanya kan kita milih karena senioritas ya, paling lama atau dia paling pinter, yang paling pinter ngomong. Bukan, tetapi juga dia punya, karakter dan punya influence yang bisa membawa tim kita ataupun klinik kita lebih maju. Nah, ini langkah-langkah yang bisa diambil teman-teman untuk kita bisa mencetak ataupun memilih seorang leader. Pertama, kita pilih dulu kandidatnya ya. Kita tentukan sih seorang leader seperti apa, karena setiap owner, setiap individu itu punya pandangan terkait leader ini berbeda-beda. Makanya itu kita tentukan dulu nih, kita pilih kandidat seperti apa sih? Mulai dari integritasnya yang tadi ya, ataupun performanya, ataupun konsistensinya, dia punya dihormati apa enggak sama tim. Ini kriteria karakter seorang leader ataupun value-value apa yang menentukan pilihan kita, sudut pandang kita teman-teman ya. Mungkin aja pandangan teman-teman nggak sama dengan pandangan saya, ada beberapa kriterianya. Ah, ini kita tentukan dulu teman-teman. Setelah kita tentukan pandangan-pandangan kandidat-kandidatnya, siapa saja, saran saya teman-teman pilih kandidat ataupun calon-calon yang sudah bekerja sama kita. Jadi dari internal dulu, lebih diutamakan. Baru step kedua teman-teman adalah kita membuat scorecard atau membuat acuan teman-teman ya. Baik itu dari apa sih misalkan, eee scorecard-nya seorang leader kita calon calon second line kita tuh mulai dari tugasnya apa, misinya apa sih. Contoh dia menjadi seorang leader di pendaftaran atau menjadi manajer di layanan contoh ya, di bagian-bagian layanan. Ya fokusnya ya ke layanan supaya tidak ada komplain, misalkan layanan supaya lancar, tidak ada jam kosong, buat KPI, buat targetnya. Contoh misalkan paling tidak jangan terlalu banyak teman-teman, paling enggak maksimal teman-teman buat 5 lah ya. Jadi targetnya terukur, dia ada KPI-nya. Contoh kepuasan pasien, teman-teman terserah mau pakai NPS, NPS-nya 9 contoh atau 9 sampai 10. Kalau pakai, Google Review 4,7 misalkan ya, dari 5 4,7. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian waktu tunggu pasien, tidak lebih dari 30 menit ataupun teman-teman kalau nggak rame ya bisa aja buat kurang dari 15 menit. Terus kalau ada sistem antrian online, paling tidak yang daftar online kedatangannya, yang tidak datang itu 20% dari yang booking online. Itu adalah beberapa contoh ya, atau kan ada selisih stok obat tidak lebih dari sekian persen misalkan. Nah, ini ada beberapa contoh yang kita tentukan buat targetnya yang bisa diukur teman-teman ya, angka-angka yang bisa diukur untuk acuannya dia. Kemudian juga ya kompetensi ya teman-teman, ya tadi ya mulai dari, karakter integritasnya yang tinggi, punya jiwa leadership, punya influence, punya komunikasi yang bagus, bisa punya keberanian untuk decision making. Nah, ataupun secara misalkan tergantung teknisnya ya, misalkan dia di manajer operasional atau di layanan ya berarti dia paham terkait SOP-nya, bisa ngatur jadwal, bisa cari dokter. Nah, itu kita buat
kompetensinya. Kemudian kewenangan. Nah, kewenangan sejauh apa, ini penting teman-teman ya, sejauh apa, yang diharapkan ya, diharapkan oleh maksudnya batasnya, batasnya dia contoh, seorang manajer layanan bisa menentukan dokternya siapa aja sih, kriteria dokter itu seperti apa. Nah, itu dia bisa ngatur jadwal dokter misalkan, ngatur jadwal shift, itu kewenangan dia, itu udah kita serahkan ke dia nih. Atau misalkan, bisa sampai ke pemesanan obat, pesan obat, ngitung obat, bisa menyetujui pemilihan obat misalkan. Ini salah satu beberapa batas-batas kewenangan ini kita kasih, atau handling komplain misalkan, ada orang pasien komplain, kita kasih kewenangan di dia. Nah, kewenangan-kewenangan ini kita kasih batasnya, contoh misalkan pengeluaran uang misalkan, dia bisa ACC uang dibatasi sampai 2 juta misalkan. Nah, orang itu bisa meng-ACC, nge-approve maksimal 2 juta. Nah, itu kewenangan itu harus kita kasih batasnya dan kasih batas juga untuk dia melakukan kesalahan teman-teman ya. Ini agak berat tetapi dari sana dia belajar. Begitu juga dengan perilaku-perilakunya pun harus kita buat dan kemudian kita buat, seleksi teman-teman. Ada beberapa tahapan seleksi mulai dari interview, wawancara, tes praktek, kemudian kita tes-tes juga. Nah, next selanjutnya adalah ya tetap kita latih teman-teman ya. Kita latih dia ataupun kita kasih training dia untuk misalkan mimpin briefing, memberikan feedback ke timnya, membuat problem solving. Nah, ini kita kita kasih mentoring, kita buat coaching one on one dengan tim kita teman-teman ya. Kasih dasar-dasar untuk dia menjadi seorang leader, membuat SOP, misalkan dia memang, di leader seorang manajer ya, membuat analisa sederhana, misalkan kenapa kunjungannya turun, kita evaluasi bareng. Nah, ini dibutuhkan coaching, mentoring, dan juga training untuk tim kita yang kita latih atau kita calonkan untuk dia menjadi seorang leader. Nah, setelah itu ya kita tes teman-teman, 3 bulan biasanya. 3 bulan, jadi sebulan pertama, kita dalam artian kita tetapkan ya, kita tetapkan, KPI-nya, targetnya seperti apa, kemudian paling tidak dia bisa memenuhi dalam arti misalkan waktu tunggu kurang dari 30 menit misalkan, pasien waktu tunggu dokter ya stabil aja segitu. Nah, kalau dia bisa stabil teman-teman, itu salah satu indikator dia berhasil nih. Setelah itu baru, 2 bulan kedua dinaikkan, diperbaiki ya, ada perbaikan. Contoh dari 30 menit ternyata dia berhasil tuh menurunkan waktu tunggu rata-rata jadi 20 menit. Nah, itu ada perbaikan. Nah, kemudian ya setelah itu terjadi ya dia bisa menjalankan SOP tanpa kita ada misalkan. Dia bisa mimpin timnya, itu sudah salah satu dia sudah lolos. Setelah 3 bulan setelah kita tes 3 bulan baru kita tes, kita pantau, tetapi jangan lupa tadi ya step sebelumnya yaitu kita ada mentoring, ada coaching, ada one on one, kita evaluasi bareng-bareng, eee, itu boleh kita lepas untuk jadi seorang leader. Nah tadi ya review ya, ada coaching rutin, dia bisa mimpin, briefing harian, ada one on one nanti kemudian ya tadi, evaluasi ya teman-teman ya dari dashboard KPI-nya, target-targetnya yang 5 ini, angka-angka ini mulai misalkan ini contoh saja teman-teman ya, waktu tunggu, ada handling komplain misalkan, bisa diukur nggak handling komplain? Ataupun dari review pasien, dari angka kepuasan misalkan, ataupun dari angka kunjungan, angka kunjungan ada kenaikan atau enggak dari per bulannya seperti itu. Nah, itu adalah step-step bagaimana kita melatih ataupun mencetak seorang leader, teman-teman. Nah, kesimpulannya teman-teman, bahwa klinik yang sehat bukan hanya kita sebagai owner yang sibuk, tetapi juga, kita punya tim
leader yang bisa menjalankan klinik kita teman-teman ya, menjalankan, klinik kita secara operasional. Kita punya second line kita ya, kita juga membuat sistem juga. Kemudian juga peran kita ya bergeser dari, tadi tukang pemadam kebakaran juga jadi seorang arsitek teman-teman, jadi seorang tukang strategi ya di belakang mantau, nonton, baik itu helicopter view maupun ocean view. Kita membuat sistem, mencetak leader dan menentukan arah strategi mau kemana nih, klinik kita mau dibawa kemana. Kalau kita masih sibuk di operasional nggak akan terpikirkan teman-teman. Tenaga kita sudah habis, sudah capek untuk jangankan mikirin strategi teman-teman, kita mikirin, apa namanya, melayani aja udah capek tenaga kita teman-teman. Dan kita juga tadi ya membentuk membentuk second line kita, membentuk leader-leader baru dan mulai proses-prosesnya tadi sudah jelaskan teman-teman ya, mulai dari mencari kandidat, kita membuat scorecard, kita latih, kita uji coba, kemudian kita review mereka secara berkala ya, rutin teman-teman ya. Rutin berkala kita review bareng-bareng, one on one. Nah, kesalahan-kesalahan kita sebagai seorang leader kadang-kadang juga, apa ya, terlalu berekspektasi terkait calon leader kita ya, terlalu berekspektasi sehingga, padahal orang itu bertumbuh ya teman-teman, bertumbuh yang ya kita memang harus rutin, harus tidak bosan-bosan untuk mendidik mereka, membuat mereka juga bertumbuh teman-teman. Nah ini yang tadi langkah-langkahnya teman-teman ya, salah satunya ya kita mulai aja, kasih tugas-tugas kecil ya teman-teman ya. Ngatur jadwal, mimpin briefing, ngatur stok obat, pesan obat, handling komplain, jawabin, komplain-komplain di Google misalkan ya, misalkan ada yang ngasih bintang 1 dia bisa membuat, handling, kemudian membuat laporan keuangan misalkan ya. Sebagian tugasnya kita delegasikan teman-teman. Ini juga salah satu paling susah teman-teman. Salah satu paling susah dari kita, saya temuin beberapa owner-owner klinik juga ini, sehingga dia capek sendiri ya teman-teman. Nah buat briefing ya teman-teman, dia suruh mimpin briefing timnya, baik itu briefing pagi misalnya sebelum mulai layanan, ataupun briefing siang saat pertukaran shift. Eee, Arahkan mereka untuk punya kemampuan komunikasi, bisa mendeliver apa yang dan memberi semangat tim-timnya. Nah tadi ya, bikin dashboard kecil-kecilan teman-teman, paling nggak ada ya jangan lebih dari 5 kalau saran saya, untuk, menjadi acuan dia untuk target-targetnya dia. Jadi harus ada target teman-teman. Nah teman-teman, bahwa klinik yang sukses bukan hanya kita yang sibuk, tetapi juga kita membuat sistem dan kita membuat leader. Jadi ya bukan semuanya tergantung ke kita, tetapi sudah tergantung tim ya, bukan owner driven, tapi tim driven ya. Jadi kunci pertumbuhan klinik kita dan kitanya bisa lebih bebas, sehingga lebih banyak, bukan bebas dalam artian autopilot teman-teman ya, klinik jalan dan kita jalan-jalan, enggak. Saya rasa tidak ada bisnis yang betul-betul punya kita itu bisa 100% autopilot, tetapi kita harus tetap memantau teman-teman ya. Kita mantau jika dan kita memikirkan strategi apa yang harus kita buat ke depannya. Jadi tugasnya teman-teman adalah membuat sistem dan mencetak ataupun membuat seorang leader-leader baru teman-teman. Nah, teman-teman saya bersama Kang Novi membuat training leadership in clinic, insya Allah tanggal 4-5 Oktober. Jadi awal bulan Oktober, masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lebih. Jadi, bagaimana kita membuat klinik kita itu jalan dengan tim klinik ya, bukan fokus ke kita, semuanya kita, tetapi kita membentuk tim. Dan supaya pembelajaran dari training-training sebelumnya, kita membuat training tetapi jangankan 1 bulan, 2 bulan, bahkan 2 minggu aja ilmunya udah hilang. Makanya saya membuat pendampingan teman-teman ya, free pendampingan untuk 1 bulan, bagaimana pelaksanaan trainingnya sudah dijalankan, nanti kita akan membuatkan tools-tools, membuatkan
scorecard, membuatkan leadership canvas untuk, dipantau 1 bulan sekali kita akan pantau dan ada juga kita melihat nanti sistem bagaimana yang sudah dijalankan di klinik keluarga, masalah briefing, masalah, scorecard, bagaimana membuat sistem seperti apa, nanti kita akan ada klinik tour teman-teman. Teman-teman semuanya, klinik teman-teman harusnya nggak bergantung kepada kita yang kerja keras ya teman-teman, tapi bagaimana kuat kita membangun leader-leader di bawah kita. Dan seorang owner yang bijak itu bukan sibuk tiap hari, tetapi ya juga menyiapkan leader agar kliniknya tetap jalan walaupun dia nggak ada, teman-teman. Teman-teman semuanya bahwa mau klinik kita menjadi seorang klinik yang mandiri ya tergantung pada kita, teman-teman. Jadi jangan jangan tunggu tim kita berubah sendiri, nggak bisa, teman-teman. Jadi kita harus bantu mereka untuk menjadi seorang leader. Bantu mereka untuk bertumbuh sehingga bisa menggantikan tanggung jawab kita digantikan oleh tim kita, teman-teman. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang sudah sharing-sharing. Silahkan teman-teman, bagi yang mau sharing-sharing, Teh Bila. Oke, terima kasih Dokter Yusuf penyampaian materinya. Tadi kesimpulannya klinik yang sehat bukan yang ownernya sibuk setiap hari ya, tapi yang punya tim dan leader yang bisa jalankan operasional dengan konsisten. Juga teman-teman yang tertarik dengan workshop leadershipnya, ini Dokter Maulana udah di kolom chat daftar dok. Boleh dok nanti Bila hubungi ya, karena dokter juga sudah mengisi linknya. Nanti akan Bila japri. Nah untuk rekan-rekan yang tertarik, nanti Bila kirimkan di grup untuk linknya. Oke, yuk yang mau bertanya boleh di kolom chat atau open mic-nya. Kalau ada kebingungan mengenai leadership, boleh langsung ditanyakan kepada Dokter Yusuf di kolom chat atau bisa langsung open mic juga. Kayaknya ada pertanyaan, Teh Bila. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dok. Dari mana dok? Boleh perkenalkan? Saya nggak bisa ngelihat ini soalnya. Nggak bisa melihat. Ya, saya Bram dari Blitar. Oh, Dokter Bram. Silakan dok. Apa kabar dok? Iya, Alhamdulillah dokter. Sudah Sudah lama jalan nggak ya ketemu ini. KPI-nya ya dok kemarin? Alhamdulillah sudah mulai mulai tertata. Iya, Ya. Gimana Dokter Bram? ini semi 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 curhat ya dok. Oh, boleh boleh ya dok. Kita Iya, sharing iya. bareng ini. Jadi di tempat kami kebetulan kita sudah ada tim yang istilah kami top manajemen ya. Top manajemen Oke. ini terdiri dari sekitar 6 orangan yang memang leadershipnya sudah jalan. Jadi kalau dibilang saya sebagai owner ini ya mau saya tinggal sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya masih aman lah Wah, mantap. untuk ini ya. Cuma masalahnya teman-teman ini belum bisa delegasi, belum bisa istilahnya Hmm. mereka akhirnya fokusnya masih di operasional. Padahal Iya. kan sebenarnya top ini harusnya sudah mulai ngomongin strategi ya. Yes. Strategi Betul. gimana untuk mengembangkan. Tapi ketika mereka untuk ke middle ya, ke middle management ini masih belum bisa mendelegasikan lah istilahnya. Nah ini untuk menuju ke sana gimana? Kalau masalah ownership, mereka leadershipnya udah jalan, cuma kok masih belum bisa ya membentuk leader-leader baru lah intinya gitu. Gimana dokter? Terima kasih. Makasih Dokter Bram. Ini memang yang saya tadi bilang ya dok. Ini adalah salah satu yang paling berat. Yang paling berat itu adalah masalah pendelegasian. Nah, masalah karena apalagi owner ya yang menjadi tanggung jawab dia sama ya dengan timnya Dokter Bram. Eh, Diserahkan tanggung jawabnya dia ke orang lain. Dia dia harusnya perfect, dok, tetapi dia menyerahkan tanggung jawabnya. Dia gini, bisa nggak ya tim saya ngerjain ini ya? Nah, ini salah satu. Nah, caranya mungkin begini, Dok. Satu pertama adalah dibuat mindsetnya dulu ya.
kita sharing mindset-nya dulu memang gini, kalau dia kerjakan sendiri dengan dikerjakan dibantu yang lain itu lebih ringan. Nah, itu harus tanggung jawabnya gimana? Ya tanggung jawab kita sebagai seorang leadernya, tetapi tugas dia adalah berbagi tanggung jawab sebagian tanggung jawabnya dia kepada timnya. Kemudian tetap kita pantau. Hasilnya bukan gini, kita mendelegasikan dia karena kita yakin terkait kemampuan dia untuk bisa menyelesaikan jangan sama hasilnya, tetapi harus lebih baik dari kita. Berarti harus pertama kita harus yakin kemampuan dia. Yang kedua, kita harus ngasih outputnya apa. Kasih tahu ke dia, ke di bawah kita ya. Saya pengen hasilnya seperti ini. Nah, terkait caranya terserah dia, tapi kasih bimbingan. Nah, kasih jangka waktu, kasih timeline. Nah, antara jangka waktu itu, contoh, jangka waktu 1 bulan, dia harus menyelesaikan itu. Nah, tiap minggu tolong dipantau, dikasih timeline dan dikasih acuan-acuan. Nah, itu fungsinya mentoring, Dok. Jadi memang harus ada mentoringnya. Harus ada mentoringnya seperti apa? Dia ajarin. Nah, itu salah satu ya. Jadi memang ini adalah salah satu yang susah, tapi dibuat mindsetnya kalau kita nggak dibantu, kalau kitanya sendiri pasti lebih lebih berat, lebih capek kitanya. Dibanding kalau kita sebagian kasihkan, kita bisa leha-leha. Paling nggak gini aja, suruh kita jadi bisa nonton drakor misalkan ya, itu kasih yang ini, yang enak-enak dulu, Dok. Mungkin gitu, Dok. Atau ada yang mau ditanya lagi? Ini gampangannya aja, Dok, prakteknya di lapangan. Oh iya dok, jadi eh, kemarin tuh teman-teman juga udah kita minta gitu, tapi jawabannya ya kalau tak kerjain bisa 2-3 kali lebih cepat, makanya tak kerjain sendiri jawabannya gitu. Dan Nah itu, pada Dok. akhirnya ya itu burnout tadi dok, jadi Iya, betul. nggak pulang-pulang harus lembur dan lain-lain, nah gitu dok. Padahal timnya dia banyak nganggurnya ya kan, tapi karena butuh ya tadi perfect tadi ya, pengen perfect ya. Kalau saya sih gini, Dok, kalau udah begitu, kalau pengen kita tahu dan kita pantau juga, Dok, ya, kemampuan bahwa timnya dia sebetulnya punya kemampuan yang lebih nih. Nah, tugas mainnya berarti, Dok, nanti yang part ini tolong kasihkan ke si A ya, tapi pantau gitu loh. Sudah tinggal aja. Cuma kamu pantau melakukan kalau makan ya pantau aja, dipantau kerjaannya, makan kasih target, makan 1 minggu ya 2 hari sekali tolong dipantau. Namanya gitu. Udah tinggal aja. Mending kamu main-main aja lah ya gitu. Saya biasanya begitu, Dok. Udah main-main aja tinggal tapi pantau ya, dikasih bimbingan ya. Nah, itu, Dok. Jadi kamu nggak sampai apa namanya, sampai lembur-lembur, capek sendiri jadinya gitu loh. Nah, dia suruh begitu, nanti suruh membedakan, Dok, mana yang dia delegasikan, mana yang enggak. Ya, tapi kita pun sambil mantau juga, Dok, mantau yang delegasi ini sambil ngelihat kerjaannya dia. Itu sih, Dok. Dan yang paling penting timnya dilatih dulu, Dok ya. Yang akan kita delegasikan, kita tahu kemampuan dia, kemudian kita training dulu. Itu sebaiknya sih. Begitu, Dok Bram. Siap dok, terima kasih. Sama-sama, Dok. Semoga membantu. Terima kasih Dokter Brontias atas pertanyaannya. Dari Dokter Hairizal nih dok, dari Riau, izin menanggapi dari Pekanbaru Riau, teori ini bagus baik untuk klinik yang ownernya dari awal tidak ikut dalam siklus pelayanan di klinik. Untuk dokter yang jadi owner sekaligus menjadi pelayanan di klinik, tetap saja nyawa di klinik atau pelayanan klinik berada pada dokternya karena yang dicari pasien adalah dokter, bukan leader, bukan tim klinik. Karena pada dasarnya profesionalitas tidak bisa digantikan, termasuk jika dokternya diganti, maka akan berpengaruh pada aspek semuanya di klinik, katanya dok. Pertanyaannya apa ya, Teh Bila ya? Ini tanggapan aja sih dok. Menurut dokter Oke. Yusuf gimana nih? Karena katanya kalau pasien itu tetap aja yang dicari dokter, bukan leader, bukan tim kliniknya gitu katanya. Betul, Dok. Memang masyarakat kita masih mengacu kepada
orang ya. Jadi kalau dokternya komunikasinya bagus, pengobatannya bagus, dia lebih cenderung favorit ya dok. Tetapi kalau kalau kita sebagai seorang owner ataupun saya sebagai awalnya dokter kemudian menjadi fokusnya ke manajerial sama. Dulu awal-awal saya praktek dan istri saya praktek, yang dicari adalah saya dan istri saya dok. Jadi mana dokter Yusufnya gitu loh. Selalu ditanya kalau saya nggak ada ya nggak praktek. Tetapi mau nggak mau teman-teman kalau memang kliniknya pengen besar, teman-teman harus membuat branding kliniknya tetapi bukan branding dokternya. Dokternya tetap ada, tetapi dibuatkan branding kliniknya kayak saya bahkan dulu brandingnya saya dan istri saya, tetapi akhirnya pasien pun memahami siapapun dokternya, yang penting layanannya bagus, dokternya bagus, dan kita harus memantau kualitas dokternya juga. Kalau pengen kliniknya tetap bertumbuh karena namanya manusia, teman-teman, manusia itu ada umurnya, ada kualitasnya. Anggaplah usia kita maksimal berapa sih praktek? Usia 60 tahun kan ya. 58, 60 tahun itu udah kualitasnya udah sangat-sangat menurun kualitasnya. Makanya tetap harus ini siklus. Sedangkan kalau bisnis kita pengen sustain, pengen terus berkembang sampai puluhan tahun, bahkan ratusan, pengen jadi fortune, ya memang harus membuat sistem teman-teman semuanya. Nggak bisa kita kalau orang bisa digantikan teman-teman, tapi kalau klinik ini brand klinik itu harus harus terus bertumbuh. Itu sih dokter sebagai gambaran ya. Karena saya lihat beberapa teman-teman yang ada di sini, teman-teman sejawat, eh, yang senior terutama, bahkan dokter-dokter spesialis, biasanya orang-orang lama kan sangat kuat ya, ini ya, brandnya sangat kuat orang-orang dulu ya. Sehingga, tapi beberapa kasus yang saya temuin, beberapa malah karena dokternya makin sepuh, sedangkan dia tidak menyiapkan the next leader, penggantinya dia. Dia udah nyiapkan anaknya, ternyata anaknya nggak mau menggantikan dia untuk di kliniknya dia. Dokter spesialis kandungan nih, klinik utama. Tidak mau menggantikan dia, anaknya pengen pengen di kota lain, pengen nggak mau meneruskan kliniknya bapaknya. Akhirnya sempat sampai sepuh ya usia 70 tahun, 80 tahun masih praktek. Sedangkan kualitasnya sudah mulai menurun. Akhirnya begitu banyak klinik yang lain bertumbuh, kompetitor, ya akhirnya ditinggal. Sekarang ya sudah ada pengganti manajemen yang lain, tetapi sudah telat. Gitu ya, sebagai gambaran teman-teman ya, untuk sebagai oke, Dokter Harizal, betul dok, butuh waktu ya. Kita membangun branding itu butuh waktu. Tapi utamanya sih branding dokternya dulu, setuju saya dok. Tetapi kemudian branding layanannya dan harus ada dokter-dokter lain yang memang punya kualitas yang baik juga. Jadi bukan hanya satu dokter, tapi saran saya sih ada beberapa dokter kita bentuk. Gitu Teh Nap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Klinik Alhamzi. Jika owner menyerahkan semua tugas kepada koordinator, sedangkan koordinatornya tidak tahu mulai dari mana, kira-kira bagaimana cara agar owner bisa memberikan arahan agar kliniknya bisa maju, dok? Nah ini agak susah nih. Memang biasanya ownernya ini sibuk dia. Entah itu di pemerintahan, di dinas, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Di puskesmas masih mending ya, dia kadang-kadang masih praktek. Tapi kalau yang di struktural, nah agak susah juga. Kadang-kadang rapat-rapat, sehingga ya kliniknya terbengkalai. Beberapa teman-teman juga, ini kalau masalah saya kenal nih, klinik Alhamzi itu di NTB, di Lombok ya. Ini kenal juga ownernya, kepala dinas provinsi, kawan saya. Jadi ya memang eh, teman-teman yang mendapat tugas untuk sebagai second line-nya, sebagai koordinator atau sebagai manajer ya istilahnya gini teman-teman. Klinik ini harus terus berjalan ya, karena klinik ini menghidupi banyak orang. Dan klinik ini membantu juga masyarakat sekitar. Makanya ini harus tetap tumbuh. Bagaimana caranya harus tumbuh? Karena banyak orang bergantung terkait dengan klinik ini. Oleh karena itu, teman-teman, saran saya ya, teman-teman harus belajar kalau memang ownernya tidak ngasih bimbingan. Belajar gimana menjadi seorang leader, bagaimana masalahnya di mana? Contoh masalah ada gimana cara cara mendatangkan pasien ya, teman-teman harus belajar marketing.
bagaimana mengatur tim ya, teman-teman harus belajar SDM, bagaimana mengatur operasional, teman-teman harus belajar. Kalau pengen bagaimana mengatur dokternya, teman-teman belajar leadership. Bagaimana memimpin, mengambil keputusan ya, teman-teman harus harus belajar teman-teman ya. Ini itu teman-teman. Kalau memang kita sudah dikasih tanggung jawab oleh ownernya ya, ya kita harus mau nggak mau harus mengambil tanggung jawab itu dan belajar untuk bagaimana klinik ini tetap sustain, tetap bertumbuh, jangan sampai rugi gitu. Gitu, Tenap, teman-teman bisa membantu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Tati. Izin bertanya, Dok, untuk melatih SDM yang ada di klinik dengan SDM yang terbatas, itu baiknya kita tetap melatih SDM yang ada atau mencari dari luar supaya SDM yang ada fokus pada tupoksi masing-masing. Kebetulan saat ini klinik saya masih baru dan masih sedikit, seperti nakes masing-masing satu orang, dengan karakter SDM atau karyawannya itu masih belum bisa merangkat peran atau tupoksi lain. Jadi baiknya itu mengambil dari luar atau SDM yang ada gitu, Dok. Kalau saran saya mengambil dari internal, Bu Bu Tati ya, Klinik Almira ya. Mengambil dari internal. Kenapa harus ngambil dari internal, Bu? Pertama adalah dia sudah kenal value dan kultur klinik kita. Dia sudah tahu SOP-nya klinik. Karena dia sudah ikut kita, udah tahu maunya owner, value-nya klinik, kultur di klinik seperti apa, SOP-nya seperti apa. Dia lebih paham. Yang kedua, sudah pasti tingkat loyalitasnya dan sense of belonging-nya lebih 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 dapat, apalagi dia sudah lama ikut kita ya, teman-teman. Yang ketiga, tim tim teman-teman yang lain dia lebih respect karena udah kenal. Orang sudah kenal pasti lebih respect dibanding orang baru yang nggak tahu kulturnya, nggak tahu value-nya, tiba-tiba suruh merintah-merintah. Nah, itu proses penolakannya lebih tinggi. Ini ada pengalaman di klinik kami juga. Nah, terus yang selanjutnya ya efisiensi waktu dan tenaga kita, biaya juga. Eh, Saran saya kalau memang masih bisa dikembangkan, kita yang tadi ya, dia punya bakat untuk kita kembangkan menjadi seorang leader ya, kita mending kita bina yang ada, kita kasih tanggung jawab dari hal kecil dulu yang seperti saya sampaikan tadi, Bu. Hal-hal kecil dulu kita kasih tanggung jawab kecil-kecil aja dulu. Nah, kalau sampai ternyata dia berbakat, ya udah kita didik jadi leader, tugas-tugas sebagian dia dialihkan ke yang lain. Ataupun jadi yang ya investasi juga ya jangka panjang teman-teman ya. Jadi menurut John Maxwell itu bahwa eh, seorang pemimpin yang hebat itu bukan diukur dari apa yang dicapai, tetapi seberapa banyak kita bisa menciptakan atau melahirkan leader-leader baru. Jadi sebagusnya ya yang internal aja daripada kita mendatangkan dari luar, teman-teman. Gitu, Bu Tati. Semoga membantu. Kalau ada yang mau ditanya lagi boleh, mangga silakan. Oke, kalau misalnya ada yang bertanyakan lagi, boleh di kolom chat atau open mic aja, biar bisa diskusi bareng juga secara langsung. Oke, Tanap. Teman-teman kalau teman-teman mau belajar leadership ataupun mau mengirimkan timnya, calon next leadernya, boleh nanti daftar di training leadership di 4-5 Oktober ini di sini di Klinik Keluarga, sambil kita belajar bareng-bareng juga dengan leader-leader ataupun tim yang ada di sini, bagaimana pelaksanaan sistem yang ada di kita seperti apa dan bagaimana membentuk seorang leader. Begitu Tehnap. Ya, betul. Nanti Bila kirimkan juga ya rekan-rekan di grup mengenai informasi acara dan pendaftarannya. Juga untuk pesertanya ini dibatas hanya 20 orang saja. Jadi untuk rekan-rekan yang mau mengirimkan timnya, boleh langsung nanti daftar atau mau langsung japri Bila juga boleh. Silahkan. Oke, ada yang Kenapa mau bertanya lagi? Kenapa 20 orang? Karena lebih intensif ya. Lebih sedikit ya 15 orang, maksimal 20 orang, lebih intensif karena nanti karena ada bimbingan 1 bulan, teman-teman. Sehingga lebih insentif
real dengan persoalan yang ada di kliniknya masing-masing. Kita ada bimbing, kita kasih nanti clinic leadership canvas, nanti itu dikerjakan, kemudian nanti kita diskusi per minggu untuk secara Zoom ya, untuk pelaksanaan di lapangan seperti apa, dan kita juga mentoring permasalahan-permasalahan di kliniknya. Cukup saya rasa, Tenap ya. Oke. Oke, tidak ada yang bertanya lagi ya ini. Sebelum Bila tutup acaranya, nanti untuk rekan-rekan yang mau mendaftar akan Bila kirimkan informasinya di grup atau bisa langsung hubungi Bila aja. Karena nanti setelah training pun akan ada bimbingan khusus juga selama 1 bulan gitu ya dok ya. Ya. Oke, untuk rekan-rekan jika masih ada yang mau ditanyakan nanti bisa di grup juga, di grup mentor klinik atau bisa private mentoring juga dengan Dokter Yusuf atau dengan Dokter Rahman. Baik, demikian seminar kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan diucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita malam ini yaitu Dokter Yusuf. Terima kasih dok. Bila pamit undur Sama-sama, diri, dan Teh mohon Bila. maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan. Terima Sampai kasih bertemu semuanya di teman-teman. seminar Selamat malam. selanjutnya. Izin live. Ya dok.